Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nia Prihatin dari Universitas PGRI Yogyakarta, Program Sarjana Pendidikan Matematika dengan NPM 18144100039. Di sini saya akan mereview mengenai media pembelajaran interaktif tentang kesebangunan dan kekongronan antar bangun datar pada mata kuliah PNPM ICT yang diampu oleh Bapak Nendra Musetya. Sebelum kita klik mulai, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai kelebihan media pembelajaran saya. Yang pertama, mempermudah siswa untuk memahami materi tentang kesebangunan dengan kekongruenan bangun datar. Yang kedua, untuk menarik perhatian siswa untuk mempelajari kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Yang ketiga, untuk memberikan motivasi siswa dalam mempelajari kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Dan masih banyak manfaat. Salah satunya untuk mengetahui dan mengukur kemampuan siswa tentang materi kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Kita klik mulai. Di sini tersedia 5 menu. Yang pertama ada profil. Di sini profilnya dari Universitas PGRI Yogyakarta dengan dosen pengampu Bapak Nendra Musetya Somasidwipa, SPD, MSc, dengan saya sendiri Nia Prihatin, dengan NPM 18144100039, kelas 4A2, mata kuliah PNPM ICT. Kita klik tombol Home, lalu kita ke materi. Di sini ada 2 menu. Yang pertama ada kesebangunan. Nah, di sini ada gambar. Gambar ini bertujuan untuk membantu siswa membedakan antara kesebangunan dan kekongruenan. Kita perhatikan, kalau kesebangunan, sisinya adalah sebanding, sedangkan kekongruenan, sisinya sama panjang. Kita klik tombol Next. Yang pertama ada pengertian kesebangunan. Kesebangunan adalah 2 bangun yang memiliki sisi yang sebanding dan sudut yang bersesuaian sama besar. Di sini ada syarat-syarat kesebangunan. Yang pertama memiliki sisi yang sebanding, yang kedua sudut yang bersesuaian sama besar. Kita klik tombol Next. Segitiga merupakan bangun datar yang istimewa, yang memiliki syarat-syarat tersendiri. Apa saja syaratnya? Yang pertama, perbandingan sisi yang bersesuaian sama besar. Di sini sudah ada garis untuk membantu siswa. Mana sih yang sisinya sebanding? Ini yang kuning, biru dengan biru, hijau dengan hijau. Di sini yang kedua adalah sudut yang bersesuaian sama besar. Sudut hitam, kuning dan kuning. Itu sama besar. Dua sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama dan sudut yang diapit sama besar. Nah, lalu kita ke tombol kekongruenan bangun datar. Nah, kalau kesebangunan tadi itu gambarnya yang satu besar, satu kecil. Kalau kekongruenan itu sama, memiliki sisi yang sama, sudutnya juga sama besar. Klik tombol Next. Nah, ini. 2 bangun atau lebih dikatakan kongruen jika bangun-bangun tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama serta sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, ini merupakan pengertian dari kekongruenan. Yang kedua, nah, klik tombol Next, yaitu syarat-syarat kekongruenan bangun datar. Yang pertama memiliki sisi dan bentuk yang sama. Yang kedua memiliki sudut yang sama besar. Lalu ada syarat kekongruenan pada bangun datar segitiga, sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, 2 sisi yang bersesuaian sama panjang dan satu sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut sama besar. Klik tombol Next. Ya, nah yang terakhir, 2 sudut yang bersesuaian sama besar dan satu sisi yang bersesuaian sama panjang. Dengan cara yang pertama, sudut sisi sudut. Yang kedua, sudut-sudut sisi. Kita kembali ke menu utama. Di sini ada latihan. Sebelum mengerjakan latihan, siswa diharapkan dapat membaca petunjuk pengerjaan. Soal latihan terdiri dari 4 butir soal pilihan ganda A, B, C, D. Pengerjaan soal ujian berurutan, tidak bisa kembali ke soal sebelumnya. Hasil ujian dapat diketahui setelah pengerjaan ujian selesai. Latihan ujian selesai, lalu jika sudah siap kita klik tombol mulai. Di sini kita isi nama saya,
saja kelas 9. Ini untuk menghapus jika ini salah. Nah, kita klik tombol mulai. Nah, di sini siswa akan mengetahui, dapat menghitung terlebih dahulu, terus dapat mengetahui jawaban yang diklik itu benar atau salah. Kita kembali mengerjakan. Nah, misalnya jawabannya salah. Nah, maka akan muncul jawaban salah. Ketika benar, maka akan muncul jawaban benar. Nah, di sini akan muncul berapa benarnya, salahnya berapa, nilainya berapa. Klik tombol pembahasan. Nah, di sini ada tombol tentang pembahasan soal. Di pembahasan soal nomor 4. Nah, kalau yakin atau tidak. Kalau yakin, maka akan keluar. Kalau tidak, akan memulai mengerjakan ulang. Kita klik yakin ya. Nah, akan keluar. Lalu ada tombol tes. Sebelum mengerjakan tes, ada petunjuk tes. Soalnya terdiri dari 10 pilihan ganda, jawaban A, B, C, D, pengerjaan soal ujian berurutan, tidak bisa kembali. Nah, di sini ada waktu, sehingga siswa tidak dapat mengerjakan soal lebih dari 20 menit. Kita klik tombol mulai. Nah, di sini ada waktu. Kita pilih acak ya. Nah, di sini ada nama, kelas, benar, salah, nilai. Klik tombol home dan ada sumber. Sumber ini bertujuan untuk mengetahui siapa dosen pengampu, pengarang konsep saya sendiri, dosen pengampu Bapak Nendra, editor saya sendiri, Nia Prihatin, pengatur alur saya sendiri, lalu sumber materi dari buku kelas 9, soal tes dari Google dan buku, soal latihan juga sama. Ini sumber gambar, tombol home, next, dan gambar sumber background dari Google dan aplikasi dari HP. Nah, sekian dari saya, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih.